memperbaiki defisit neraca perdagangan kita. Nah, kunci paling besar itu ya di sektor petrokimia dan migas ini. Ahok menggila, Pertamina kalahkan Alibaba dan Facebook, ditulis oleh Manuel Mawengkang dari siwa.com. Pembangunan kilang minyak, lupa tadi, pembangunan kilang minyak itu harus, masa udah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Ahok ini adalah sosok yang luar biasa. Dia tidak bisa diam dan kalau ditempatkan dimanapun dalam birokrasi, borok-borok bau terasi pun dihantam habis sama dia sampai ke akar-akarnya. Gilanya di tahun ini Pertamina ada di atas Alibaba dan Facebook. Saya yakin dan percaya dengan kalimat Soekarno pendiri bangsa ini, jika ada 10 orang seperti Ahok, Amerika dan Cina pun lewat. Sistem bobrok dibongkar dan dikorek sampai dalam, sehingga sisa daging bersih. Semua yang ada di dalam perusahaan yang berpotensi jadi duri dalam daging dicabutnya meski rasanya sangat sakit. Sebagai komisaris utama Pertamina, dia sudah melakukan banyak gebrakan. Memang secara langsung dia tidak jadi pembuat perencanaan dan strategi pasar. Secara dia komisaris, apa yang ia kerjakan adalah melakukan fungsi kepengurusan, kepemimpinan, dan mengatur menjaga kebijakan. Ini adalah yang dikerjakan Ahok. Saat ia masuk sebagai komisaris utama Pertamina, penolakan pun langsung dirasakan oleh kepala karyawan, yang katanya jadi anggota alumni nomor togel. Kebencian tidak bisa dibendung, dan penolakan pun terjadi. Ia pun akhirnya mengkondisikan seluruh karyawan yang bisa ia pegang untuk ramai-ramai dan kerjasama menolak keberadaan Ahok di dalam struktur kepemimpinan Pertamina. Erick Thohir pun santuy kayak dipantui menanggapi penolakan tersebut. Erick Thohir tegak lurus dan menjalankan fungsinya sebagai Menteri BUMN. Masa seorang Menteri BUMN bisa dikontrol sama kepala karyawan? Ya enggak lah. Di dalam hak prerogatifnya, Erick Thohir meletakkan Ahok di kursi yang paling tinggi di perusahaan tersebut, komisaris utama. Ahok jadi komisaris utama yang tidak bisa dipecat oleh siapapun kecuali dirobak langsung oleh Erick Thohir. Ahok yang dipercaya sebagai komisaris pun menjadikan Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia. Tidak ada satupun celah korupsi dibiarkan ada. Mereka diminta untuk mencukupkan diri mereka masing-masing, para bawahannya dalam menghidupi keluarganya. Gaji di Pertamina itu tinggi kok, cukup untuk membiayai keluarga dan nabung. Jadi Ahok sebagai komisaris menjalankan fungsi pengawasannya dengan gila-gilaan. Saya nggak tahu sudah ada berapa orang yang dibuang dari perusahaan tersebut. Yang pasti Direktur Utama Pertamina pun bisa menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kerjasama antara Ahok dengan Direktur Utama Pertamina pun berjalan dengan lancar dan baik. Mereka seperti duet maut dalam melambungkan nama BUMN ini ke kancah dunia. Bahkan dunia pun terkaget-kaget melihat gebrakan Ahok dalam memperdulikan orang-orang di Indonesia terkait COVID-19. Dengan membangun sistem cashback untuk para ojol yang terdampak COVID-19 jika mengisi BBM bersubsidi. Bahkan ketika minyak di dunia ini tidak favorit, Ahok bisa tetap membuat Pertamina ini mentereng di dunia internasional. Ada satu lagi kebijakan gila yang rencananya akan dilaksanakan di tahun-tahun ke depan, membangun beberapa kilang minyak di dalam negeri. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar mafia migas tidak bisa mempermainkan harga saat terjadi proses ekspor minyak mentah dari dalam ke luar negeri untuk diolah, maupun impor minyak jadi dari luar ke dalam untuk didistribusikan. Kilang minyak besar-besaran akan dibangun untuk proses penaikan tingkat dari crude oil menjadi end product seperti bensin yang kita nikmati dan bisa dikonsumsi oleh kendaraan berbahan bakar bensin, diesel, dan bahkan kalau mungkin aftur untuk pesawat. Dari sini kita melihat bahwa gebrakan Ahok ini secara hukum sebab akibat menjadikan para mafia migas itu tercekik sampai mati dengan cara yang elegan. Karena apa? Mafia migas ini adalah duri dalam daging. Mereka sudah seharusnya dimusnahkan. Mereka harus dihabisi sampai ke akar-akarnya. Tidak boleh ada orang jahat di tengah-tengah bangsa yang masih sering ditipu oleh mafia-mafia baik dari migas, alkes, ataupun yang lain-lain. Ahok sebagai juru kunci dalam pembantaian mafia di Pertamina rasanya sudah sangat baik. Ahok ini tipe pemimpin yang sulit tunduk di bawah orang lain, kecuali beberapa orang. Ahok terbukti sangat loyal kepada atasannya saat menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ahok juga terbukti sangat loyal kepada atasannya saat menjadi komisaris utama di Pertamina. Sementara ini, kelihatannya hanya ada 2 orang yang bisa ia loyal terhadapnya, yakni Jokowi dan Erick. Prabowo saja dibuang sama Ahok saat dia mengetahui Gerindra itu pemain SARA. Sudah seharusnya Ahok yang gila ini dibiarkan di kursi komisaris utama Pertamina. Rizik pun dibuat kejang-kejang. Baru-baru ini pun Pertamina menyabet Platinum Awards di ajang kompetisi Public Relations Indonesia Awards 2020. Karena Pertamina menghimpun penghargaan terbanyak pada kategori BUMN dan anak usaha BUMN. Yakni berhasil meraih 25 penghargaan dari 10 subkategori, yaitu Earned Media, Kanal Digital, Manajemen Krisis, Laporan Tahunan, Brand Guideline, Program PR, Program CSR, Departemen PR, dan Pertamina menjadi perusahaan terpopuler di media.
Hebatnya lagi, Pertamina menjadi satu-satunya perusahaan Indonesia yang masuk daftar Top 500 Fortune Global 2019. Bahkan mampu mengalahkan raksasa e-commerce asal Cina, Alibaba Group milik Jack Ma, dan raksasa AS Facebook milik Mark Zuckerberg.